Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menghadirkan kita di majelis termulia ini untuk menambah iman, suatu amalan yang terbaik. Pernah suatu Rasulullah dalam hadis disebutkan An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis dari Abu Hurairah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyul amali afdalu, amalan apa yang paling afdal. Ini menunjukkan kecerdasan para sahabat. Yang ditanya itu amalan yang terbaik, bukan amalan yang baik saja, tapi yang terbaik. Menunjukkan semangatnya mereka ingin menjadi orang terbaik. Faqala, maka Nabi mengatakan, Nabi menjawab, imanun billah wa rasulihi, dan iman kepada Rasulnya. Maka iman kepada Allah inilah amalan terbaik. Maka kita mulai malam ini insya Allah akan mempelajari tentang Allah. Karena semakin kenal akan semakin cinta. Siapa orang yang paling cinta kepada Allah? Orang yang paling kenal kepada Allah. Siapa orang yang paling takut kepada Allah? Orang yang paling kenal dengan Allah Azza wa Jalla. Siapa orang yang paling taat kepada Allah, yang paling semangat beribadah, hanyalah orang yang paling kenal dengan Allah Azza wa Jalla. Inna ahamma ma yajibu 'alal 'abdi, maka paling pentingnya, sesuatu yang paling wajib diketahui hamba, al-inayatu bihi, untuk diperhatikan, didahulukan, diutamakan, fi hadhil hayati, di dunia, selama hidup ini. Jadi kita harus mengurutkan amalan tertinggi yang harus kita letakkan paling utama, yang harus kita dahulukan apa? Al-iman, adalah iman. Di sini Rasulullah SAW mengatakan iman, dan iman ini adalah urusan hati. Jadi memang yang dilihat oleh Allah adalah hati. Allah tidak melihat wajah-wajah kalian. Allah tidak melihat badan-badan kalian. Walaupun badan kalian orang paling kuat, paling sehat, bukan itu yang dilihat oleh Allah. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak melihat badan-badan kalian, dan Allah tidak melihat wajah-wajah kalian. Walakin Allah yanzuru ila qulubikum, yang dilihat oleh Allah adalah hati kalian, wa amalikum, dan amalan kalian. Jadi yang paling harus kita dahulukan adalah urusan batin kita, urusan hati kita. Dan kondisi akhirat nanti, manusia di akhirat itu tergantung hatinya. Bukan tergantung rumahnya yang megah, bukan tergantung kekayaannya, bukan tergantung keturunannya, tapi tergantung ini, imannya. Fahuwa, maka iman itu afdalu ma maktasabathu an-nufusu. Maka iman itu paling utamanya yang diusahakan oleh jiwa. Kalau ada pelajaran penggemblengan jiwa,
pengajaran mental, menguatkan mental, yang paling afdal adalah dengan iman. Wahassanatul qulub, dan yang paling afdolnya dihasilkan oleh hati. Wa nala bihil abdur rif'ata fid dunya wal akhirah. Dan dengan iman inilah hamba manusia memperoleh derajat yang tinggi di dunia dan di akhirat. Jadi derajat manusia di dunia dan di akhirat tergantung keimanannya. Bal inna kulla khairin, bahkan setiap kebaikan fi dunya wal akhirah, di dunia ini dan di akhirat, mutawaqqifun alal imanis sahih, tergantung kepada keimanannya yang benar. Fahuwa a'zamul matalib, maka iman itu a'zamul matalib, paling tingginya yang diusahakan. Kalau kita ingin punya keinginan, punya kemauan, yang paling mulia untuk diingini, untuk diusahakan adalah bagaimana kita menambah iman, bagaimana kita menguatkan iman. Terutama tadi kata Rasul, imanun billah, iman kepada Allah. Karena sebentar lagi kita akan pelajari tentang Allah Azza wa Jalla. Wa ajallul maqasid, maqasid itu tujuan. Paling tingginya ujian adalah iman. Iman kepada Allah. Bahkan nanti kata Allah Subhanahu wa taala, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat nanti tidak bermanfaat anak-anak dan harta kecuali yang menghadap Allah, illa man atallaha, kecuali yang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih, hati yang selamat. Wa mabahithul iman wa masailihi, maka membahas tentang iman dan masalah-masalah iman, hiya ahamul masail alal itlaq, maka pembahasan tentang iman ini merupakan pembahasan paling penting. Tidak ada pelajaran yang lebih penting daripada pelajaran iman. Tidak ada masalah yang lebih penting daripada masalah iman secara mutlak. Kenapa? Li'annaha ahammu mahadhiddin, karena iman itu merupakan paling pentingnya bahasan agama. Jadi di pelajaran agama itu macam-macam, ada tafsir, ada hadis, dan seterusnya, ada dua, dan yang terpenting daripada itu semua adalah pembahasan iman. Wa a'dhamu usulil haqq wal yakin, dan iman merupakan dasar daripada kebenaran, dasar daripada keyakinan. Walaupun sholat misalnya, kalau tanpa iman maka sholatnya tidak ada nilainya. Orang bilang busung, kelontang. Wa kam lil iman sahih minal fawaidil mudaqati, iman yang benar itu akan menghasilkan faedah-faedah yang sangat banyak. Wastimaril yani'ati, dan buah iman yang benar akan membuahkan buah yang lebat. Bahkan seluruh kehidupannya itu bisa berpahala, bisa berbarokah. Maka inilah yang dikatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Ibadahku, hidupku, matiku lillah, untuk Allah. Tidak akan bisa melaksanakan doa tadi yang diucapkan setiap sholat tanpa mengetahui Allah, tanpa mempelajari Allah. Wal janal ladzid, dan merupakan buah yang paling lezat, paling menenteramkan hati, paling menenangkan hati, paling membahagiakan hati. Orang yang paling bahagia, orang yang paling tenang, orang yang paling beriman. Wal ukulu daim, dan makanan yang terus
dirasakan mulai di dunia ini sampai nanti menghadap Allah Azza wa Jalla. Wal khairul mustamiri, dan kebaikan yang berlanjut. Tidak berhenti hanya di dunia. Nasib manusia di akhirat nanti tergantung imannya. Umur la tuhsa. Iman ini perkara yang sangat luas. Wa faidun la tuhsa. Faedahnya tidak bisa dibatasi. Ajilatun wa ajilatun. Baik manfaat di dunia maupun manfaat di akhirat. Babil iman, maka dengan iman yuhyil abdu hayatan thayyibatan, maka hanya dengan imanlah seorang hamba itu bisa merasakan atau mengalami kehidupan thayyibah. Thayyibah artinya kehidupan yang baik. Kalau ingin baik, kehidupan yang baik hanya dengan iman. Fid daraini, di dua negeri, negeri dunia ini maupun negeri akhirat. Wayanju, hanya dengan iman manusia akan selamat. Minal makarihi, dari segala yang dibenci. Wasururi, dari segala kejelekan. Wasadaidi, dan kegentingan. Di dunia ini maupun di akhirat. Keresahan hati, kesumpekan, kegelisahan, itu teratasi, nanti iman akan membimbingnya. Wa yudriku jami'il ghayati wal matalib, hanya dengan iman orang itu akan memperoleh semua keinginan yang tertinggi. Wa yunalu sawabul akhirah, dan dia akan mendapatkan pahala akhirat hanya dengan iman. Artinya orang itu sholatnya benar seperti yang dicontohkan Nabi, itu pun belum tentu ada nilainya. Belum tentu ada pahalanya kalau kosong dari apa? Iman. Terutama iman kepada Allah. Makanya tadi dia mengatakan inna sholati lillah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Mahyaya itu artinya hidupku. Hidupku yang mulai bangun tidur sampai tidurnya itu sendiri hidup. Itu lillah. Karena Allah. Bagaimana karena Allah? Nanti ditunjukkan oleh Allah cara hidup yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Fayadkhulu, maka masuk jannah, maka dengan iman itu orang itu bisa masuk surga. Arduha ka'ardis samawati wal ard, ka'ardis sama'i wal ard, yang luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Fiha minan na'imi ma la 'ainun ra'at, di surga itu manusia akan merasakan kenikmatan yang belum pernah dilihat mata. Wala udhunun sami'at, belum pernah terdengar oleh telinga. Wala khatara 'ala qalbi basharin, belum pernah terbesit di hati seseorang. Wa yanju min narin, hanya dengan iman manusia bisa selamat dari neraka. Adzabuha syadid, azab neraka itu sangat mengerikan. Wa qaruha ba'id, dalamnya sangat jauh, melayang saja 70 tahun. Nauzubillah, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari nerakanya. Wa a'dham min dzalika kullihi an yafuza, lebih tinggi lagi kenikmatan surga dari sekedar makanan, dari sekedar buah-buahan. Apa yang lebih tinggi? An yafuza, orang mengalami kebahagiaan biridor Rabbi, dengan ridho Allah. Jadi ridho Allah ini kenikmatan yang lebih tinggi dari urusan makan minum, urusan bidadari. Fala yaskhatu alaihi abadan, Allah sama sekali tidak memurkainya, tidak membenci, bahkan dicintai oleh Allah. Itu semua buah daripada amalan kita di dunia ini. Allah takdirkan, Allah hadirkan, Allah lahirkan kita ke dunia untuk mempersiapkan bekal menghadapi ini yang Allah janjikan. Makanya jangan tidur, jangan lalai. Nah, karena perjalanan ini sangat cepat, umur sangat sebentar, ilmu sangat banyak, amalan kita belum tentu diterima. Wa yataladzatu bin nadri ila wajhil karim, lebih tinggi lagi
Ini yang tertingginya nikmat surga ada 3. Pertama tadi makanan, minuman. Kedua apa? Ridho Allah. Ketiga ini berlezat-lezat dengan melihat wajah Allah. Nanti ketemu dengan Allah Azza wa Jalla. Mau tanya kepada Allah boleh ngobrol pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Madura. Tapi di sana cuma satu bahasanya. Bahasa apa? Bahasa Arab. Nah, ditanya, mau tanya-tanya bagaimana ya Allah kalau membuat semut. Nah, boleh tanya-tanya, ngobrol nanti sama Allah. Tanpa ada penerjemah, langsung sama Allah langsung. Nah, padahal kalau orang itu melihat wajah Allah, kena sinar wajah Allah itu akan berubah. Wajah orang semakin tampan di surga. Nah, itu nanti setiap hari Jumat, penduduk surga berkumpul di pasar. Kata Rasulullah SAW, inna fil jannati saukun. Di surga itu ada pasar. Manusia berkumpul di situ ngobrol. Sampean Mas Agus ya, yang dulu pelihara lele itu ya. Nah, di Pelandi itu ya. Nah, itu ngobrol, nanti aja mau ngobrol. Sekarang serius ngaji dulu ya. Di tiap Jumat ngobrol saja. Waktu di pasar itu Allah datangkan angin dari utara. Kena angin itu manusia berubah wajahnya. Istrinya juga berubah di rumahnya, kena angin dari utara. Begitu pulang, pangling, suami pangling istri, istri pangling suami, karena sudah berubah semuanya semakin tampan setiap Jumat. Tanpa skincare, tanpa wedak, tanpa ginjo, apa, tidak ada. Kena angin saja. Semoga Allah SWT menakdirkan kita semua masuk surga Allah. Tidak ada yang masuk nerakanya. Dan itu sabar. Cuma duduk sebentar. Untuk duduk sebentar untuk apa? Menambah iman. Wabil imani yatma'innul qalbi. Maka dengan iman hati menjadi tenang. Ini merupakan kebahagiaan dunia, ya tenangnya hati. Buat apa hartanya banyak tapi gelisah? Rumahnya ditinggal, kesana melancong sini, tidur di gua-gua, tidur di pantai-pantai, rumahnya mega-mega, menunjukkan dia tidak tenang. Karena memang ketenangan itu karunia dari Allah, bagaimana memperolehnya dengan iman. Wa taskunun nafsu, dan akan bahagia jiwa. Wa yasurul fuad, dan hatinya akan senang. Allah berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman itu tenang hatinya bidzikrillah, dengan zikrullah. Kita tidak akan bisa zikrullah kalau tidak mengenal Allah. Ya, sebentar lagi kita akan mempelajarinya. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub, ketahuilah hanya dengan zikrullah hati itu menjadi tenang. Nah, ini masih agak panjang menjelaskan tentang faidah atau buah keimanan. Nah, sehingga tidak ada ilmu yang lebih mulia di dunia ini selain daripada ilmu tentang iman kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam As-Sa'di di sini, kata beliau, innal imana, sesungguhnya iman itu syajaratun, seperti pohon. Ini gampang karena kita tinggal di kampung, tidak asing lagi dengan pohon. Tapi di sana ada pohon mubarakatun, pohon yang mubarak, diberkati. Azimatun naf'i, seperti pohon yang banyak barokahnya. Barokah itu apa kemarin? Menghasilkan kebaikan, banyak kebaikannya. Pohon yang barokah itu pohon yang banyak kebaikannya. Azimatun naf'i, sangat besar manfaatnya. Ghaziratul faidah, penuh faidah. Kasiratus samari, banyak buahnya, lebat buahnya. Laha makanun, iman itu mempunyai ladang. Tughrasu untuk dicocok tanam padanya. Jadi iman itu harus ditanam. Seperti orang mau nanam padi. Nah,
Walaha sakiyun. Iman itu juga butuh penyiraman khusus. Walaha aslun, dan dia iman itu punya akar. Wa far'un, punya cabang. Wa thamarun, dan punya buah. Amma makanuha, adapun tempatnya di mana ladang iman, bahwa qalbul mukmin, ladangnya di hati orang mukmin. Cuma ladang itu ada seperti tanah. Ladang itu seperti tanah. Kata Rasul, tanah itu ada 3. Ada tanah yang naqiyah, tanah yang bersih, mudah menerima air, meresap air, kemudian menumbuhkan tumbuhan. Demikian juga hati orang mukmin, hati manusia itu ada 2. Ada hati yang mudah menerima iman, gampang menerima ayat, memahami hadis itu mudah. Gampangan, orangnya mudah menerima ajaran Allah dan Rasulnya. Itu hati terbaik. Allah berfirman, "Man yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah kehendaki orang itu baik, Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam, menerima ajaran Allah. Lapangnya dada, gampangnya orang itu mempelajari, mudah belajar, mudah hadir di majelis ilmu, gampang. Enteng menghadiri majelis ilmu, gampang. Itu tanda hati yang baik, tanda tanah yang subur, tanah yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya. Karena kata Rasul, kata Allah, ada waman yurid an yudillahu, tapi kalau Allah hendak menyesatkan seseorang, yaj'al sadrahu doyikon, Allah jadikan hatinya itu sumpek, berat, mau ngaji tidak bisa. Tidak ada apa-apa, tapi nggak bisa hadir di majelis ilmu itu tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa, tidak ada halangan, tidak ada alasan. Tapi nggak bisa. Hati-hati yang demikian, karena itu kata Allah, itu orang yang dikehendaki kejelekan, dikehendaki kesesatan. Ketika diajak untuk taklim, diajak mengaji, tidak diajak menambah iman, berat, sesak dadanya, banyak alasan. Man yuridillahu ayyudillahu yaj'al sadrahu doyyikon. Allah jadikan hatinya itu sempit. Nah, nanti akan cari alasan-alasan. Fihi tud'u baduruha. Di hati orang mukmin itu ditanam biji-bijian, biji-biji iman itu. Wa usuliha, dan dasar-dasarnya. Nah, wa amma sakiyuha, adapun bijinya kira-kira apa ini? Oh, ini bukan bijinya, ini apa? Tempatnya, yaitu di hati orang mukmin. Nah, di situ ditanam iman. Wa amma sakiyuha, adapun jadi hati iman itu perkara gaib, perkara yang nggak nampak. Itu nilai manusia, derajat manusia dari perkara yang nggak nampak. Kalau perkara nampak itu bukan iman. Sampean yakin nggak itu matahari ketika pagi? Ya itu bukan iman namanya. Semua orang tahu itu matahari. Semua tahu yang terang ini lampu. Iman nggak? Nah itu bukan iman. Nah iman itu di mana? Di hati. Amma sakiyuha, adapun siramannya bahwa al-wahyu. Airnya, air daripada tanaman itu adalah wahyu. Al-Mubin, Kitabullah Sunnata Rasulillah, fihi tusqa hadis sajarata al-mubarakah. Maka dengan Al-Quran dan Sunnah, hati itu disirami. Setelah ditanami benih-benihnya. Apa benih tadi? Tadi menerimanya hati terhadap ajaran Allah. Kesiapan hati menerima ajaran Allah. Dan itu hanya Allah yang meletakkan rasa nerima, karena Allah mengatakan tadi man yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu. Kalau Allah menghendaki orang itu baik, selamat masuk surga, yasrah. Yasrah itu artinya Allah mudahkan, Allah lapangkan dadanya menerima Islam. Wa ma asluha, adapun dasar pondasi daripada iman, bahwa usulul iman sita adalah rukun iman yang 6.
Wa ma furu'uha, adapun buah cabang-cabangnya, cabang-cabang iman. Jadi ada pokoknya, pohon pohon intinya, ada cabang-cabangnya. Apa cabang-cabang daripada iman? Al-amalus sholihah, amalan-amalan soleh. Wa ta'atul mutanawiyah, ketaatan-ketaatan. Wal qurubatil adidah, pendekatan-pendekatan kepada Allah. Yang itu nanti dipelajari di Al-Quran dan Sunnah semuanya. Wa amma samaruha, adapun buahnya, fakullu khairin wa sa'adatin. Buah iman adalah setiap kebaikan dan setiap kebahagiaan. Semua kebaikan itu buah daripada iman. Nah, kalau sholat saja secara zahir kebaikan, tapi itu belum tentu baik. Bahkan Allah mengatakan wailun lil musallin, celaka orang yang sholat. Loh, bagaimana sholat kok celaka? Iya, ketika sholatnya apa? Sahun. Nah, yanaluha al-mu'min fid dunya wal akhirah, maka kebahagiaan, kebaikan dan kebahagiaan seseorang, setiap mukmin di dunia dan di akhirat itu merupakan buah iman. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengkaruniakan hidayah dan taufiknya kepada kita, memberikan iman, menguatkan iman kita. Kita akan masuk di pelajaran syarah. Syarah ini artinya penjelasan. Asma ini jamak daripada ismun, nama-nama. Penjelasan tentang nama-nama Allah. Al-Husna, ini sifat Allah, sifat nama Allah itu Husna. Husna itu terbaik, nama-nama Allah yang baik. Bidau'il kitabi was sunnah. Nama-nama Allah yang disebutkan di dalam Alkitab dan Sunnah. Di sini kenapa saya anjurkan punya kitabnya? Karena Rasul mengatakan man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang hafal nama Allah itu dia masuk surga. Siapa yang tidak ingin masuk surga? Gak ada yang gak ingin, gak ada yang ngacung. Semua artinya ingin, sepakat ya. Saat jelek-jeleknya orang pun kepingin masuk surga. Tapi mau menempuh jalannya itu yang gak mau orang. Karena kata Rasulullah SAW, al-jannat hufatil jannatu bil makari. Surga itu diliputi dengan kesusahan-kesusahan. Jalannya terjal, nanjak tinggi. Maka kata Umar pernah ditanya bagaimana takwa itu? Takwa itu dengan menyingkingkan lengan baju. Serius, semangat. Nah, maka itu saya mengajak bapak-bapak sabar memahami. Dan pertama menghafalkan. Dihafalkan di rumah ini, dibagi-bagi ini. Ada banyak baris ini, mungkin saya bagi dulu, saya tunjuk ya. Cuma sedikit kok, sampai 1 lembar saja di kitabnya. Ini halaman pertama ini, Asmaul Husna. Kenapa ditaruh halaman pertama? Supaya dihafal. Ya hafalan gak enak memang. Tapi itu jalan masuk surga. Kalau ikhlas karena ingin masuk surga, sambil berdoa kepada Allah, Allah memudahkannya. Dari siapa dulu nih? Pak Jamian ya? Ini cuma 8. Yang baris pertama dan kedua. Ini bisa bacanya. Allah al-awwalu al-awwalu al-akhiru al-zahiru al-batinu al-aliyu al-a'la al-muta'ali al-azimu al-majidu. Nggih, Pak Yamian nggih. Jenengan nyempeng kitab nggih. Oh, mangke disukani Pak Miskan. Mangke nediten Pak Miskan nggih. Wonten halaman pertama. Kedua, al-kabiru as-sami'u al-basiru al-alimu al-khabiru
Al-Hamidu, Al-Azizu, Al-Qadiru, Al-Qadiru, Al-Muqtadiru. Dan bayar. Wonten kita bayar. Nggih, mangke nanti Pak Iskan nggih. Oh, bayar tuh niki Al-Hamidu. Oh, tuki Al-Kabiru. Baris ketiga. Baris keempat, ke-6, ke-5, Al-Qawiyu, Al-Matinu, Al-Ghaniyu, Al-Hakimu, Al-Halimu. Terus Al-Ghafuru, gini kan? Al-Afwu, Al-Ghafuru, Al-Ghafaru, At-Tawwabu, Ar-Raqibu. Nah, dan paham? Al-Afwu. Makanya tadi kita tanpa Al-Wadudu, As-Syakiru, As-Syakuru, As-Sayyidu, As-Samadu, Al-Qahiru, Al-Qaharu, Al-Jabbaru, Al-Hasibu, Al-Hadi. Pak Ahmad nggih, tuki Al-Wadud. Senes tuki Al-Wadud ngantos Al-Hadi. Pak Ahmad Al-Wadud ngantos Al-Hadi. Terus Mas Johar ini Al-Hukmu, Al-Hakamu, niki Al-Hakamu, Al-Qudusu, As-Salamu, Al-Barru atau Al-Birru, Al-Wahhabu, Ar-Rahmanu, Ar-Rahimu, Al-Karimu, Al-Akramu, Ar-Ra'ufu. Mas Johar niki. Kemudian bawahnya Al-Fattahu, Ar-Razzaku, niki Ar-Raziku, Ar-Razzaku, Al-Hayyu, Al-Qayyumu. Nurus samawati wal ard. Niki nggih nama Allah, Nurus samawati wal ard. Ar-Rabbu, Al-Maliku, Al-Maliku, Malikul Mulku. Sudah. Asakus. Nah. Terus ngadabe Pak Miskan nih. Al-Wahidu, Al-Ahadu, Al-Mutakabbiru, Al-Khaliqu, Al-Khallaku, Al-Bari'u, Al-Musawwiru, Al-Mu'minu, Al-Muhaiminu, Al-Muhitu. Ini Pak Mis. Sampai Al-Muhitu. Terus Mas Andi. Al-Muqitu, Al-Wakilu, Dzul Jalali wal Ikram, Jami'un Nasi, Badi'us Samawati wal Ardi. Al-Kafi, Al-Wasi'u, Al-Haqqu, Al-Jamilu, Ar-Rafiqu. Sampun wonten malih sinten? Kelas mantos Ar-Rafiqu Mas Andi. Kantun niki. Sampun. Niki kantun sinten niki? Waduh, kantun rolas. Bukan 99. Nah. Kita lajengaken mukadimah. Dadose mlebet ten mukadimah sakderenge dibahas, sebelum dibahas niku dugi Allah iku apa artine. Terus al-awwal iku apa artine? Al-akhiru apa artine? Maksudnya apa? Makin dibahas setunggal-setunggal. Nah, kita masuk ke mukadimah dulu. Fa innallaha qad ja'ala likulli matlubin sababan wa tariqan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap yang diinginkan itu sebab. Kita ingin masuk surga harus ada sebabnya untuk bisa ke sana. Seperti orang ketika lapar, supaya kenyang, supaya hilang rasa laparnya, harus melalui sebab. Gak bisa orang mau menghilangkan lapar, gak mau makan. Nah, sama dengan orang pengen punya anak, gak mau nikah. Ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menakdirkan segala sesuatu itu ada sebabnya, watorikon, dan ada jalannya, ada caranya
yusilu ilaihi, yang bisa menyampaikan. Wal imanu, keimanan, wa a'zamul matalib wa ahammiha. Keimanan itu paling besarnya yang diinginkan, paling besarnya sebab, dan paling besarnya thariqah. Wa qad ja'alallahu lahu asbaban tajlibuhu wa takbiyuhu. Allah Subhanahu wa taala menjadikan iman itu ada sebabnya. Artinya untuk sampai kepada iman itu ada sebabnya yang bisa menyebabkan orang itu beriman. Itu ada sebabnya. Gimana caranya? Mendengarkan atau memahami, mengilmui. Karena iman sendiri maknanya ilmu rosih, ilmu yang mendalam. Wa takwihi, dan paling Allah menjadikan iman itu ada sesuatu yang menguatkan. Kama kana lahu asbabun wa tud'ifu, sebagaimana iman itu ada sebab, mempunyai sebab-sebab yang bisa melemahkan dan menurunkan. Jadi iman itu bisa menguat dan bisa melemah. Wa min a'dzami ma yuqawwi al-iman, paling besarnya perkara atau ilmu yang menguatkan iman. Wa yajlibuhu, dan yang paling besarnya bisa menjadikan orang itu beriman, ma'rifatu asma'illah al-husna, mengerti nama-nama Allah al-husna. Jadi mengerti nama Allah al-husna itu ilmu yang paling menguatkan iman. Kalau makanan badan itu makanan yang paling bergizi, makanan yang paling bagus, nutrisinya, proteinnya paling bagus. Untuk makanan hati adalah apa? Iman kepada Allah. Ma'rifatullah. Ma'rifatu asma'illahi al-husna. Nah, al-waradati fil kitabi was sunnah, yang telah Allah sebutkan di dalam Alkitab dan sunnah. Kalau orang mengenal Allah, mengenal nama Allah kok tidak dari Al-Quran dan sunnah, maka itu tidak akan menguatkan iman. Dan itu tidak boleh orang membuat nama, membuat sifat bagi Allah yang Allah tidak mensifati dirinya. Allah tidak memberi nama pada dirinya. Wal hirsu ala fahmi ma'aniha, dan semangat untuk memahami maknanya. Maknanya tadi Allah itu apa? Al-awwalu itu apa? Al-dhahiru itu apa? Nah, jadi kita memahaminya menggunakan akal, pikiran untuk memahami maknanya, itu kata beliau paling menguatkan iman. Dan itu pikiran terbaik, pikiran termulia. Kita mikir apa yang paling mulia? Memikir tentang asma Allah, nama-nama Allah. Wa ta'abbudu lillah biha, dan beribadah kepada Allah dengan nama Allah itu. Jadi kita beribadah kepada Allah itu dengan nama-nama Allah. Bagaimana caranya? Nanti akan diterangkan di bawahnya. Kalau Allah Ta'ala, Allah mengatakan, walillahil asma'ul husna. Allah itu mempunyai asma'ul husna, mempunyai nama-nama yang baik. Fat'uhu biha, maka berdoalah dengannya, dengan asma'ul husna. Wadarul ladina yulhiduna fi asma'i, biarkan orang-orang yang menyelewengkan nama-nama Allah. Sayujzauna ma kanu yaksibun, mereka akan dibalas apa yang telah mereka ya'malun, mereka amalkan. Seperti orang Nasoro mengatakan Ibnu, Allah itu punya nama Ibnu, apa? Anak, Tuhan anak. Nah, itu namanya yulhid, penyimpangan dari nama Allah. Tuhan anak, Tuhan bapak, Tuhan ibu, nah, itu yulhid. Nah,
penyimpangan. Itu nanti biar saya yang balas, kata Allah. Wa qad sabata fi sahihaini, telah disebutkan di dalam Bukhari dan Muslim min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi tis'atan." Sesungguhnya Allah itu memiliki 9 wa tis'in dan 90 isman. Mempunyai 99 nama, illa mi'ah, kecuali satu, ya maksudnya 99 itu 100 kurang 1. Illa wahidatan, man ahsaha dakhalal jannah. Kata Rasul, barang siapa yang menghafalnya masuk surga. Di kamar sendirian sampai nyemil apa gitu hafalan, sudah masuk surga. Nah, apa sulitnya itu tadi tidak mendapat hidayah, tidak diringankan oleh Allah. Kata beliau, yang disebut ahsoha, diperhatikan perkataan Rasul ahsoha, itu bukan hanya menghafal tadi, menghafal lafaz-lafaznya. Man hafiduha, man hafiduha, pertama menghafal tadi lafaz-lafaznya. Itu makna ahsoha. Jadi ahsoha ini punya 3 makna. Pertama, hafal lafadznya tadi, al-awwalu, al-zahiru, al-batinu. Yang kedua, wa fahmi ma'aniha. Yang kedua, ahsoha itu faham maknanya. Wa madluliha, dan maksudnya tahu. Maksud daripada itu tahu. Wa asna ala Allahi biha, dan memuji dengan nama-namanya itu, dengan nama-nama Allah. Wa sa'alahu biha, dan dia meminta kepada Allah dengan nama-nama Allah. Misalnya minta diampuni, maka dipanggil nama Allah, yaitu Al-Ghafur, Ya Ghafur, Ya Ghafur, atau ada lagi Ya Ghaffar, Ya Ghaffar. Itu sama nama-nama Allah, ada di 99. Terus setelah disebutkan Ya Ghafur, minta kepada Allah dimaafkan. Bagaimana? Ya Ghafur, ighfirli. Kepingin dirahmati. Dirahmati itu artinya diampuni dosa-dosanya, dibimbing jalan yang akan ditempuh, itu namanya dirahmati. Minta kepada Allah rahmat. Nah, bagaimana mintanya? Disebut nama Allah yang bermakna Ar-Rahmah. Apa itu? Ar-Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman. Terus irhamna. Minta rizki, ya, minta rizki kepada Allah. Panggil nama Allah yang pemberi rizki, Ya Razzaq, Ya Razzaq, urzuqna. Nah, wa taqadaha dakhal al-jannah, dan meyakininya, apa yang diucapkan sudah hafal, sudah ngerti maknanya, dan dia meyakini hanya Allah yang memberi rizki. Karena hanya Allah yang memberi rizki, dia hanya minta kepada Allah. Tidak datang ke sini, ke pohon-pohon, ke batu-batu, tapi hanya kepada Allah. Maka kata Rasulullah apa? Dakhalal jannah. Ini akhir sudah. Wal jannatu la yadkhuluha, surga itu tidak dimasuki illal mu'min, kecuali oleh orang mukmin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita menjadi orang mukmin. Caranya kita harus bina hati kita, jiwa kita. Fa'ulima, maka diketahui anna dzalika a'lamu yambu'un. Maka dengan ini diketahui, difahami bahwa paling besarnya yang membangkitkan atau yang menumbuhkan wa madatu li usulil iman, maka dengan ini mengerti asma Allah, mengerti nama-nama Allah, maknanya hafal, maknanya tahu, itu paling besarnya yang menumbuhkan iman. Wa quwwatuhu, dan paling menguatkan iman,
atau wakutuhu ya. Kalau ini bisa dikatakan kut. Kut itu artinya makanan pokoknya. Seperti Rasul berdoa, ya Allah, Allahumma ij'al rizqa ali Muhammadin kuta. Ya Allah, berikan rizki Muhammad dan keluarga Muhammad itu kut, makanan pokok saja. Jadi di rumahnya nggak sampai ada makanan busuk, makanan terbuang, karena diberi oleh Allah pokoknya saja. Wasabatuha, dan yang menguatkan iman. Apa itu? Mengenal asma Allah. Wa ma'rifatul asma'ul husna bimaratibiha salasa. Mengerti asma'ul husna itu ada 3 tingkatan. Pertama, ihsa'u al-fadhiha. Pertama, menghafal lafaz-lafaznya. Al-fadhiha. Ihsa'u al-fadhiha. Menghafal lafaz-lafaznya. Nanti kalau dibaca keras, Pak Jami'an baca keras, lainnya kan mendengarkan, lama-lama kan hafal semua, ya. Nanti baris ketiga, sekarang keempat, dibaca Pak Yar keras, lainnya nyimak, lama-lama hafal juga. Nah, wa adadaha, dan dihitung, artinya hafal sampai 99 itu. Wa fahima maknaha, yang kedua memahami maknanya, memadluliha. Dan yang ketiga wa du'aullah biha, berdoa kepada Allah dengannya, dengan nama-nama Allah tadi contohnya. Jadi ada 3 menghafal. Kalau kita nggak hafal susah nanti mempelajarinya. Nah, doa usana wal ibadah, baik itu doa sana namanya, dan doa ibadah. Wa doaul masalah, maupun doa masalah. Ada juga doa masalah. Apa doa ibadah? Seperti kita sholat, baca Al-Fatihah, itu doa ibadah. Doaul masalah itu meminta masalah, meminta apa yang kita inginkan. Hiya aslul imani. Ini semua mengenal nama-nama Allah itu merupakan pondasi iman atau dasar iman. Wal imanu yarji'u ilaiha. Iman itu walaupun ada 6 rukunnya, itu yarji'u ilaiha, kembali kepada nama-nama Allah. Di nama-nama Allah itu tadi ada berapa? 99. Itu masih diringkas jadi 1 nama, yaitu Allah. Nah, itu Allah. Allah ini pusatnya, artinya intinya dari semua nama-nama. Ini mengandung semua nama sisanya. Artinya apa? Seperti As-Sami'u. As-Sami'u artinya maha mendengar. Ini Al-Basir, maha melihat. As-Sami itu bukan Al-Basir. Ya, Al-Basir bukan Al-Alim. Ini makna sendiri, ini makna sendiri. Tapi semua ini bisa menyatu di sini. As-Sami itu siapa? Allah. Al-Basir, Allah. Al-Alim, Allah. Atau dibalik, Allah itu As-Sami, Allah itu Al-Basir, Allah itu Al-Alim, Allah itu Al-Khabir, dan seterusnya. Jadi yang 99 menyatu ke Allah. Makanya afdhalu dzikri la ilaha illallah, dan seterusnya. Miftahul jannah la ilaha illallah. Mana tadi? Jadi dasar atau dasar iman kembali kepada ma'rifatullah, mengenal Allah. Dan mengenal nama-nama Allah masih disimpulkan menjadi satu, yaitu Allah Azza wa Jalla. Li'anna ma'rifataha, karena mengenal nama-nama Allah, tatadammanu anwa'ut tauhidi salasah, itu bisa mengandung 3 macam tauhid. Tauhidul rububiyah, tauhidul uluhiyah, tauhidul asma'i was sifat.
Tauhid rububiyah itu artinya meyakini hanya Allah yang mencipta alam ini. Yang mencipta diri kita itu siapa? Allah. Yang membesarkan kita Allah. Yang menjadikan kita ini laki Allah. Itu namanya rububiyah. Wa tauhidul uluhiyah itu maksudnya hanya Allah yang berhak diibadahi. Sehingga tidak beribadah, tidak menyembah selain Allah. Tauhidul asma'i wa sifat mengesahkan bahwa Allah itu mempunyai nama-nama al-husna dan sifat-sifat yang mulia. Wa hadhil anwa'u ya ruhul iman. Dan ini semua asmaul husna itu merupakan ruhnya iman. Nanti terasa ketika sholat itu, ketika misalnya inna sholati, dia lagi sholat, kan mesti ditutup lillah, ya karena Allah. Wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, walaupun sedang di ladang, sedang kerja, itu lillah, kan hidup itu, hidupku, wa mamati, ketika mau tidur lillah. Sehingga ruhnya itu di lillahnya itu. Artinya hadir Allah di situ. Ketika kerja, ketika mau, bukan hanya, walaupun sholat, kalau Allah tidak hadir, tidak ada nilainya. Tapi walaupun cuma kerja, meladang, bertani, ikhlas karena Allah, menjalankan kewajiban, mencari nafkah, itu ada pahalanya, barokah. Nah, bisa mengalahkan pahalanya yang sholat tadi. Karena sholat itu tergantung dari kehadiran hatinya. Tergantung dari pikirannya. Karena banyak orang sholat hanya badannya, hatinya tidak ikut sholat. Wa asluhu wa ghayatuhu, dan intinya, puncaknya, itu adalah iman kepada Allah Azza wa Jalla. Fakullama izdadal abdu, maka semakin hamba itu bertambah ma'rifatan, bertambah ilmunya bi asma'illah, dengan nama Allah, ya, wa sifatihi, dan sifatnya, izdada imanuhu, bertambah keimanannya. Nah, jadi kita ingin iman kita ini terus bertambah dengan apa tadi kata beliau, mempelajari nama-nama Allah, asmaul husna, dan sifat-sifat Allah. Wa qawiyyu yakinu, dan akan menguat keyakinannya. Nah, fayam bagi lil mu'min an yubadzila maqdurahu wa mustata'ahu fi ma'rifatillahi bi asma'ihi wa sifatihi. Maka hendaknya, seharusnya setiap mukmin mencurahkan segala daya, mencurahkan segala kemampuannya untuk mengenal Allah melalui nama-namanya. Kon kenal Allah, kenal. Ya apa caranya? Mengenal dengan nama-nama Allah. Dendi itu di Al-Quran dan Sunnah. Ya apa cak ngerti? Ya lungguh rek, sabar, duduk, ikhlas karena Allah. Mudah-mudahan Allah mengeruniakan kita ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan pelajaran ini benar-benar menambah iman kita dan menjadikan sebab kita hidup di dunia ini diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla, diampuni dosa-dosa kita semuanya, dan dimasukkan ke surga Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan juga ilmu ini, pelajaran ini menghapus dari segala dosa dan maksiat kita, sehingga kita langsung masuk surga tanpa mampir dulu di neraka Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.